Tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edu mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ini air seni, ini, dan dikumpulkan di sini. Jadinya di wadah ini. Bau sekali, Pak, kata Edu. Benar, Edu, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edu penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edu. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edu. Jadi, kita itu makhluk sosial itu harus saling tolong menolong karena kita tidak dapat hidup sendirian. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Yang satu, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ini jadi ada gambar ini, kemudian berbeda-beda. Ini orang yang beribadah, caranya juga berbeda-beda. Jadi intinya itu harus saling menghormati, kemudian memberikan kebebasan beragama kepada siapapun orangnya. Itu nilai yang terkandung dalam sila ke-1. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan,
serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, seperti gambar di samping ini. Nah, ini juga mempunyai rasa kemanusiaan. Nah, jadi intinya nilai yang kedua itu mempunyai persamaan derajat, persamaan kewajiban, kemudian persamaan hak. Dan ada lagi mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan menegakkan keadilan. Itu nilai yang terkandung sila kedua. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila ketiga itu nilai persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Ini ada contoh gambar orang yang mendirikan rumah. Jadi kalau ini cara bekerja sama, itu rumah ini akan cepat selesai. Nah, kemudian intinya dalam nilai persatuan Indonesia ini harus menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dan rela berkorban demi bangsa dan negara. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dan dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, contohnya ini dengan cara bermusyawarah, musyawarah untuk mufakat. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Seperti gambar ini. Kemudian nilai ini adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Kemudian tugasnya ini